Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PAS, podcast asik seputar sekolah. Ya, untuk kali ini bersama saya Nurosri Juni Asih, dan kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat spesial, sangat asik lah pokoknya. Kita nanti simak ya sampai selesai bareng-bareng. Ya, ini dia dua narasumber kita pada kali ini. Bisa perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Amira Sabrina Warnas dari Rombel MIPA. Saya perkenalkan, nama saya Safa Nurlailita Darmawan dari Rombel IPA. Jadi ini dari IPA semua ya? Iya. Berarti udah jelas ya, di sini kita akan membahas tentang gimana sih anak IPA di Sematak, di Tahasus, ya kesehariannya gitu gimana. Terus, ya kemarin kan kita udah share ya di Instastory Sematak untuk podcast kali ini, dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab kali ini bersama Mbak Emira dan Mbak Syafa. Langsung saja ya pertanyaan yang pertama. Iya. Pertama dari Mbak Syarah. Gimana sih rasanya jadi anak IPA yang tiap hari ketemunya tuh hitung-hitungan terus? Duh, gimana tuh? Pusing. Jadi kita tuh dibawa enjoy aja ya, Ra? Iya. Jadi santai aja. iya. main. Jangan dibawa sepaneng, tapi jangan disepelein juga. Nanti Jadi budrek. Santai tapi serius gitu ya? Iya. Oh ya, baik-baik. jangan terlalu serius lah intinya. Nanti kita sambil main-main gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Dari Mbak Diva. Apakah anak IPA sering praktek? Praktek apa saja? Sering banget. Sering banget, Tiap sering blok banget. Mesti ada praktek. Praktek. Tapi Pelajaran kita apa lebih tuh? menonjolnya ke praktek biologi, fisika sama kimia ya, Ra. Oh ya, enak nggak tuh prakteknya? Enak banget. Kayak jenis prakteknya Enak itu banget. praktek apa coba? Kemarin kita biologi habis praktek fermentasi donat ya. Bikin Bikin donat, donat. praktek, terus bikin telur asin juga. Terus dimakan bareng-bareng gitu di Iya, jadi kita bisa menikmati hasilnya sama prosesnya. Enak ya, Enak kita bisa banget. kenangan gitu nggak sih? Iya, bener banget. Oke, jadi gitu ya di Sematak sering praktek ya. Terus lanjut dari Mas Fawas, kenapa anak MIPA dominan cewek? Ya Waduh. kamu masuk itu aja MIPA biar nggak cewek semua. Oh iya, itu Mas Fawas diajak masuk ke IPA. Tapi kayaknya emang cowok itu rata-rata banyak yang minatnya lebih ke bahasa sama IPS ya, Raya? Kenapa itu? Nggak tahu ya, kita juga nggak tahu ya. Ya makanya tuh. Kayak pribadi nggak sih? Itu? Iya. Lanjut saja. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Firda. Bagaimana cara kalian berpikir bahwa fisika itu sangat berguna untuk masa depan? Gimana tuh udah ke masa depan jenjangnya? Kalau pikir sampai masa depan sih kita belum pernah ya, Ra. Cuma kayak Masih mikirannya masih sekolah. iya masih Fokus sekolah ya? iya. Tapi Tapi fisika itu berguna kayak kalau kita nggak tahu ilmu fisika kita nggak mungkin tahu Dunia luar nggak mungkin ada. Kalau nggak ada fisika nggak ada internet, nggak ada. ya itu dari sifat elektromagnetik. Oh, Terus itu kalau nggak ada materi fisika ya? elektromagnetik kan jadi kita nggak tahu internet gitu ya. Kalau nggak ada internet mesti kita nggak bisa nonton TV, nggak bisa. Chattingan sama kamu. Iya sama kamu dia. siapa tuh? Dia siapa tuh? Terus Aduh, kita aduh. juga transportasinya nggak bakal berkembang gitu. Oh, begitu ya? Iya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eka. Pelajaran apa sih yang paling anak IPA suka? Apa Yang tuh? nggak ada itu gitu banyak kali ya. Apa tuh? Apa tuh? Itu Ya olahraga. olahraga. Penjas orkes. Iya. Itu sangat kayak Enak buat itu ya. sekali. Refreshing. Refreshing. Sebenarnya kalau hitung-hitungan itu kayak kimia, biologi, matematika gitu enak. Cuma kayak malesnya kalau habis praktek kita bikin laporan gitu ya, Ra ya. Oh, laporannya yang bikin iya, males itu bikin ya. males banget. Banget. Kayak jadi anak IPA kayak suka olahraga untuk istirahat, kayak nggak mikir, nggak ngitung-ngitung Iya. lagi gitu ya. Terus lanjut dari Vespat. Apa ini Vespat? Vespat Jepang. Itu dari kelas sebelah kayaknya ya, Ra ya. Tetangga sebelah. Iya. Apa ya di pertanyaan? Gimana sih cara ngitung rumus buah jatuh dari pohon? Bisa dihitung Buah dari- apa dulu nih? Gabut banget nih. Anak gabut nih. Buah jatuh aja dihitung ya. Rumusnya pakai rumus gravitasi. Emang kamu mau ngitung buah jatuh? Jadi kayak sebenarnya nggak usah dihitung, tapi kalau misalkan mau ngitung nggak ada kerjaan ya udah pakai rumus gravitasi. Ya bisa di Tanya aja sama Pak Yusuf ya. ya lebih biar lebih rinci. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sasa.
anak IPA ngerasa paling pintar nggak sih dibanding Enggak anak IPS dan dong. bahasa? Kan punya itu pikiran enggak, pilihan masing-masing. Kayak Anak IPS juga itu ya, kayak bakatnya di masing-masing. sosial. Jadi kita kayak punya keunggulan sendiri-sendiri gitu. Kayak misal yang tadi dibilang sama Rara, Kayak kalau misal anak IPA disuruh pelajaran IPS kayak Ya, geografi itu bisa. nggak bisa. mungkin ya. kalau PKN gitu bisa kan, kita juga semuanya ada wajib PKN. itu Tapi kan. kalau kayak geografi gitu mungkin kita nggak tahu gitu ya. Oke, lanjut dari Mbak Nurul Fatimah. Sepil anak MIPA yang suka Habiban. Siapa tuh anak MIPA yang suka Habiban? Ali Maskur. Itu anak kelas sebelah. Oh, itu anak cowok. Iya, cowok. Duh, ini yang tanya cewek nih, pas banget nih. Kayaknya dia emang kerasnya kali ya Kak ya. Oke, lanjut dari Mbak siapa ini? Gadisnya. Menurut kalian gimana sih karakter anak IPA yang paling mencolok? Yang paling menonjol gitu kali Iya, kayak iya. gitu ya. Kayak Mungkin kayak yang ambis, terus kayak yang kalau misalkan kita habis ulangan gitu, mesti kita nggak mungkin kayak kita bisa jawab sendiri-sendiri semuanya gitu ya Kak. harus solid. Ya Neng ya. Iya. Terus kayak misalkan aku minta jawaban ke Rara nih, tapi dia malah nggak mau ngasih tahu, terus itu mungkin dari mulut ke mulut, jadi kita tahu kayak oh dia tuh pelit gitu. gitu. Biasanya itu Nggak paling mau menonjol berbagi sih. gitu. Kayak pelit banget sih gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang ya gitulah ya. Lanjut dari ini apa nih? Fahimuz Zaman. Emang bener anak MIPA sukanya sama yang steril? Ya kalau Ya kalau dikasih, nggak mau lah. kayak misalkan Iya ya, masa kita Iya. sampah gitu Ya, ya? nggak mau. Nggak mau lah ya. tapi kalau misalkan dalam hal kita mau makan ya kita harus cuci tangan dulu biar bersih gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi ini ya anak IPA nggak, ya bukannya yang nggak, aduh. Enggak bukannya Bukan yang nggak suka yang steril, tapi kalau dikasih bekasnya kita juga nggak mau gitu loh. Oke, ini udah selesai ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Terus ini ada pertanyaan pribadi dari saya nih. Apa tuh? Emang benar kalian tuh angkatan terakhir di kurikulum 13? Iya, Bener banget. Adik kelas kita udah pada pakai kurikulum merdeka. Oh, jadi udah itu ya beda. Terus kalian itu gimana sih kalau lihat adik-adik kelas kalian, cara pembelajarannya itu sama atau beda atau gimana? Beda banget ya. beda banget. Kalau mereka lebih sering ke praktek ya Ra, kalau Iya. kita lebih sering ke Materi. Juga penjurusannya beda. Kalau kurikulum 13 kan kalau misal milih IPA berarti mapelnya udah ditentuin dari kurikulumnya. Tapi kalau ini kurikulum merdeka mereka milih sendiri. Milih sendiri. Oh, jadi sesuai minat mereka Iya. ya. iya nggak kayak kita gitu. Bagus ya itu ya. Iya. Terus kalian iri nggak? Enggak. Soalnya kita juga punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Oke, mungkin cukup di sini ya podcast kali ini. Terima kasih udah mau sharing-sharing bersama kami tentang anak MIPA di Tahasus. Ya, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan di belakang kamera ya. Belakang layar. bisa 6 mata. Oh iya, nama mata ya Kak. Udah, terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.